Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Ya teman-teman, hari ini kita mau belajar atau sharing sama-sama bagaimana untuk menghadapi ketakutan. Nah, seringkali ini kan kita dihampiri rasa takut ya untuk memulai sesuatu lah, atau mungkin ada yang takut sama ular contohnya gitu, ada takut sama ketinggian gitu kan. Nah, kita mau belajar sama-sama di video ini bagaimana bisa menghadapi ketakutan kita. Oke, setelah yang satu ini. Oke guys, jadi yang ingin saya sharingkan pada hari ini yaitu tentang bagaimana menghadapi rasa takut kita. Ya, boleh tulis di kolom komen dulu deh, teman-teman di sini siapa yang mungkin punya rasa takut terhadap misalnya nih ular gitu kan. Tulis di kolom komen. Atau mungkin ada yang takut naik roller coaster, jet coaster. Boleh juga ditulis di kolom komen teman-teman. Ya karena saya juga mengalami hal yang sama gitu ya. Saya pernah punya rasa takut ketinggian gitu kan, rasa takut naik roller coaster lah, rasa takut naik pesawat lah. Siapa yang di sini juga takut naik pesawat? Nah, itu tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, ini semua ketakutan yang saya bilang apa ya, semu ya, ketakutan semu. Kita seringkali dihinggapi rasa takut itu karena kita belum pernah satu kali mencobanya. Coba Anda rasakan dulu ya, Anda mungkin pernah nggak Anda coba takut sama ular. Itu karena memang ada rasa takut itu karena memang Anda pernah dipatok sama ularnya. Ya mungkin, atau Anda sudah pernah kena bisa ular gitu. Saya yakin dan percaya mungkin ada beberapa. Tetapi mungkin 90% dari Anda itu Anda nggak pernah ngalami itu. Anda cuma dengar dari cerita orang ya. Anda cuma dengar dari berita ya, ada orang yang kena bisa ular atau dipatok ular habis itu meninggal ya kan. Anda dapat informasi dari teman Anda dapat informasi terutama mungkin dari keluarga Anda, dari orang tua Anda. Sejak Anda kecil Anda ditanamkan pemikiran dalam bawah sadar Anda bahwa Anda hati-hati sama ular, karena ular itu apa, kalau mematok Anda, kalau mematok kita itu bisa bikin kita meninggal loh, bisa bikin kita ini keracunan dan lain-lain. Akhirnya bawah sadar kita ini terbentuk teman-teman. Kalau ada ular, walaupun ular itu jinak ya kan, nggak berbisa, kita seringkali takut gitu, kita seringkali wah kabur. Sama kalau mungkin Anda yang takut ketinggian, Anda hari ini takut ketinggian lah, merasa Pak saya naik pesawat itu takut Pak saya itu naik jet coaster, roller coaster itu takut setengah mati. Ya mungkin waktu kecil Anda ditanamkan dalam keluarga Anda atau orang tua Anda, ketika Anda mungkin naik ke mungkin di atas meja gitu ya, atau naik di lantai 2, Anda naik di atas tangga, orang tua Anda ngomong, hati-hati ya, nanti jatuh loh kalau tinggi-tinggi ya, jangan tinggi-tinggi, nanti kamu bisa jatuh di sana. Nah, akibatnya kita nih tertanam di bawah sadar kita merasa wah kita ini jangan tinggi-tinggi, kalau tinggi bisa jatuh, itu yang diulang-ulang terus di dalam bawah sadar kita ya kan. Otak kita tuh nerimanya kalau tinggi itu bisa jatuh, kalau tinggi itu berbahaya. Akhirnya kita percaya dengan itu, dan terbentuk saat kita dewasa, kita takut nih naik pesawat, kita takut naik roller coaster, jet coaster. Karena apa? Karena ya tinggi itu berbahaya, tinggi itu jatuh. Nah akhirnya ini semualah yang tertanam dalam diri kita. Nah, saya akan sharingkan teman-teman hari ini bagaimana Pak menghadapi ketakutannya. Saya udah tahu nih penyebabnya tuh seperti itu kan. Oke, bagaimana bisa menghadapi ketakutan? Yang pertama, coba let's try the first time. Maksudnya apa? Coba langkah pertama Anda. Kalau Anda takut naik jet coaster, coba satu kali dalam hidup Anda naik jet coaster gitu ya. Saya yakin dan percaya itu nggak setakut atau nggak semenakutkan apa yang Anda pikirkan sebelumnya. Kalau Anda sudah pernah coba satu kali, biasanya orang itu bisa nyoba 2 kali, 3 kali, 4 kali, yang kelima itu udah biasa ya. Dan kalau misalnya Anda takut sama ular tadi, coba sekali-kali pegang ular yang betul-betul udah ada pawangnya ya, memang jinak, Anda coba pegang, Anda merasa oh nggak apa-apa ya. Memang ada ular beberapa spesies yang tidak menakutkan gitu ya, dan tidak berbisa, tidak masalah. Ada yang mungkin malah pelihara ular. Nah itu jadi jadi kita melatih diri kita untuk kita bisa lebih berani dan lebih yakin kalau kita ini bisa menghadapi ketakutan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, temukan orang yang bisa
membimbing Anda, mengarahkan Anda, dan bahkan dia juga lebih berani daripada Anda. Kalau Anda punya teman yang lebih berani daripada Anda dan ada yang mensupport ya, ada yang bisa mensupport Anda untuk ayolah coba satu kali, ayolah coba untuk bisa merasakan seperti apa. Nah akibatnya kalau kita punya teman yang seperti itu, kita akan jauh lebih berani. Nah saya juga ada satu buah seminar teman-teman, ada satu buah acara namanya Karakter Building Camp ya, CBC. Di komunitas YES ini kita ngadakan satu pelatihan itu ya, namanya Karakter Building Camp. Di sana kita akan dilatih, dibentuk karakter kita untuk jadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, lebih berani. Ya, mungkin yang di sini teman-teman juga yang takut memulai bisnis, takut mulai usaha, takut rugi, takut bangkrut Pak, takut nggak punya uang. Nah, Anda kan dilatih di sana untuk bagaimana menghadapi ketakutan itu. Ya, sebelumnya ini teman-teman bisa tonton dulu video setelah ini. Saya akan tampilkan video testimoni-testimoni yang mereka sudah mengalami perubahan hidup melalui seminar CBC ya, Karakter Building Camp. Oke, coba ditonton dulu. Perkenalkan, nama saya Diana dan saya baru saja menjadi alumni di kelas CBC. Di kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman ya apa yang saya dapat di dalam kelas CBC ini. Teman-teman, saya yakin teman-teman semuanya pasti memiliki masa lalu dan jalan hidup yang berbeda-beda. Saya memiliki masa lalu yang tidak seindah seperti orang pada umumnya. Saya dianggap tidak layak untuk dilahirkan, ditolak, dibenci, tidak dicintai, dan juga banyak kejadian yang terjadi dalam hidup saya yang membuat saya down. Tapi di kelas CBC ini saya belajar apa yang disebut namanya ikhlas. Saya belajar mengakui kesalahan saya. Saya belajar menerima diri saya, dan saya diajarkan bahwa cara pandang orang lain kepada kita, masa lalu kita itu bukanlah sesuatu yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak layak. Kita semua layak untuk bahagia, layak untuk sukses. Kamu, saya, kita semua layak. Saya mau sedikit sharing tentang setelah saya mengikuti CBC Building Camp. Sebelumnya saya itu bekerja sering menggunakan otak. Nah, kerja menggunakan otak itu ternyata sangat berat dan membuat kepala saya ini sering pusing dan piang-piangan. Nah, setelah ikut CBC Building Camp ini, wah luar biasa banget teman-teman. Itu bekerja dengan hati itu ternyata lebih ringan daripada menggunakan otak. Saya itu ikut CBC Building Camp itu sampai merinding. Itu kulit rasanya seperti dikuliti kayak lahir baru. Setelah ikut paling seneng aku dapat ini teman-teman. Wah, aku pokoknya seneng banget, surprise rasanya. Dan saya mau sampaikan secara jujur bahwa CBC kemarin telah mengingatkan saya, bahkan menegur saya, bahwa selama ini saya selalu memandang sesuatu dari sisi negatifnya. Saya menyimpan pemahaman yang salah, dan saya tidak berani mengambil tanggung jawab sebagai bagian kedewasaan. Pada sesi kelima dengan topik hati yang disampaikan oleh Bapak Chandra Putra Negara, tanpa terasa saya meneteskan air mata, merenungi bahwa selama ini ternyata saya belum bekerja sepenuh hati. Jujur secara pribadi, banyak sekali perubahan yang saya dapat ketika saya mengikuti seminar karakter building camp ini. Salah satunya dari segi mindset, karakter saya berubah. Seminar ini banyak mengajarkan saya, yaitu salah satunya dari segi citra diri. Sudut pandang kita melihat diri kita seperti apa. 5 bulan yang lalu, saya adalah seorang anak yang kehilangan harapan. Saya mulai stres, kecewa, depresi, sampai saya mencoba untuk mengakhiri hidup ketika saya tahu papa saya sudah tidak ada pada saat itu. Dan sebenarnya ini banyak mengajarkan saya, ternyata apa yang saya lakukan 5 bulan yang lalu itu salah. Kalaupun papa saya sudah tidak ada, bukan berarti hidup saya selesai. Ternyata masih ada orang-orang yang harus saya perjuangkan, masih ada orang-orang yang hidup di dunia ini yang harus saya banggakan, saya bahagiakan, yaitu keluarga saya dan mama saya. Kalaupun papa saya sudah tidak ada, bukan berarti hidup saya selesai. Ternyata saya harus lebih fokus lagi pada masa depan, lebih menata lagi, dan lebih hidup jauh lebih baik lagi. Banyak sekali
materi-materi, banyak sekali pembelajaran yang saya dapat. Beberapa di antaranya mengenai persepsi. Bagaimana cara saya berpikir tentang kehidupan. Karena apapun yang saya pikirkan, itulah yang akan terjadi ke depannya. Dan bagaimana cara saya mengenal diri saya, mengenal citra diri saya. Bahwa yang selama ini saya anut merupakan kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah ini yang membuat saya tidak bisa bergerak maju. Di CBC inilah saya sadar bahwa kepercayaan yang selama ini saya anut merupakan kepercayaan yang salah, bahwa saya takut salah, saya takut ini dan itu. Nah, di CBC ini citra diri saya dikembalikan, dipulihkan. Di seminar CBC ini apa yang saya dapatkan itu adalah banyaknya perubahan hati saya. Karena sebelum ini saya mempunyai karakter yang menurut saya itu sangat negatif sekali. Pertama, saya ini orangnya mau menang sendiri, dan apa yang saya inginkan itu saya harus dapat. Nah, saya memiliki ego yang sangat tinggi gitu, dan saya ingin itu semua orang itu bisa mengikuti apa kata saya. Nah, setelah saya mengikuti seminar CBC, ternyata saya menyadarin karakter yang saya miliki itu sangat buruk sekali gitu. Dan menurut saya itu banyak merugikan diri saya dan orang lain. Di seminar CBC, saya banyak kehilangan sesuatu, bukan mendapatkan sesuatu. Yes, mendapatkan iya, tapi saya lebih banyak kehilangan. Mungkin aneh terdengarnya, tapi nyata. Dimana saya selalu tidak ingin disalahkan, saya ingin selalu berbuat benar, dan saya orangnya sangat egois, memikirkan diri sendiri. Nah, yang kedua, saya kehilangan rasa tidak percaya diri saya. Yang sebelumnya saya mungkin ragu-ragu orangnya, mungkin saya ini insecure sama diri saya. Itu lepas di sesi pemulihan di seminar CBC kemarin. Saya juga banyak kehilangan rasa untuk mementingkan diri saya sendiri, apalagi saya sebagai leader yang memimpin tim-tim saya. Kebanyakan saya mungkin memikirkan keuntungan saya sendiri, tidak memikirkan tim saya. Itulah saya kehilangan itu semua. Teman-teman, Anda sudah lihat ya, beberapa orang tadi yang sudah sharing, sudah memberikan pengalamannya, memberikan testimoninya. Ya, di situ banyak sekali orang-orang yang mengalami perubahan hidup, termasuk mungkin yang ada ketakutan-ketakutan dalam hidup mereka. Ya, dan ini seminar bersyarat, teman-teman, karena kita bukan jual seminar. Ya, kita di komunitas ini bukan menjual seminar, tapi kita ini pingin banyak anak muda itu bisa punya pribadi, punya karakter yang lebih baik, punya karakter yang lebih tangguh. Oke, nanti Anda mungkin mau tanya lebih lanjut, nanti saya kirimkan di bawah ada nomor WA, Anda bisa chat admin di sana untuk tanyakan bagaimana bisa mengikuti seminar tersebut. Oke, thank you, itu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif ya, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.